Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Foto Mas Wawi, ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mbak Sri, aku seneng banget loh, seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean iki dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu. Universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana. Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Oh. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Tom. Kuliah sambil kerja, kenapa enggak? Universitas terbuka. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua auto listeners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Ardini kembali menemani Anda kali ini dalam program tutorial radio UT Radio Open Education Station for All. Dan kurang lebih selama 1 jam ke depan, saya dan juga narasumber di studio yang saat ini sudah hadir, yaitu Bapak Dr. Insinyur Dwi Putranto Riau MT. Ya. Beliau adalah narasumber hari ini dari Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, dan beliau nantinya akan membahas mengenai organisasi dan lingkungannya yang diambil dari mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi. Betul ya Pak? Betul, ya? Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya? Ini saya manggilnya Bapak Dwi atau Bapak siapa? Bapak Dwi. Bapak Dwi aja ya. Ini unik sekali namanya Pak Dwi Putranto Riau. Apakah dari Riau? Dulu masa kecil pernah tinggal di Riau kan Bapak tugas di sana. Oh, lahir juga di sana? Bukan, saya lahir di Malang. Oh, jadi biar kenang-kenangan gitu kali ya, dikasih nama Riau sama orang tua. Iya, Mbak. Oke. Bapak Dr. Insinyur Dwi Putranto Riau MT. Kita kenalan dulu ya Pak ya, sebelum masuk ke materi. Dulu kuliahnya di mana? Jurusannya apa? Dan memulai karir di UT sejak tahun berapa? Terima kasih Mbak Eka. Juga saya baru pertama kali bertemu dengan Mbak Eka. Betul. Ya. Saya sudah yang ke-6 ini. Oh iya. Oke. Dengan dari UT. Mungkin saya S1 di Teknik Sipil ITS, Mbak. S2 juga di Perencanaan Kota. S3 baru di Ilmu Administrasi. Ilmu Administrasi yang terkait dengan apa? Sinkronisasi dengan yang sekarang saya ngajar ini terkait administrasi. Di kampus mana Pak? Di kampus Universitas Jember. Universitas Jember. Oke. Saya baru di UT baru 2 tahun ini Bu. Sebelumnya saya selama di pemerintah Kota Probolinggo di Jawa Timur. Oke. Sebelumnya di Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Oke. Lahir Malang, kemudian kuliah di Jember, ya, Jawa Timur gitu ya. Lebih banyak di Jawa sebetulnya ya Pak, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Sebenarnya kuliahnya kan kalau S3-nya kan pada waktu saya masa kerja itu dulu
Tapi kalau yang kuliah S1 baru pada waktu kuliah dulu ya, belum kerja. S2 kan sudah kerja juga karena ada program beasiswa pemerintah gitu. Oke, dan di UT ini baru 2 tahun Baru sebetulnya 2 tahun, ya. iya. Oh, oke, orang baru lah ya, Iya, Pak. karena saya alih status dari struktural pegawai negeri ke dosen fungsional gitu. Gimana setelah bergabung 2 tahun dengan UT? Alhamdulillah Bu, banyak wawasan-wawasan yang berkembang, juga penelitian saya kan juga hobi juga terkait dengan penelitian, jadi banyak sudah publish terkait dengan jurnal-jurnal Sinta. Berarti ini dari Malang pindah ke Pondok Cabe ya Pak ya? Iya, gitu. Gimana juga rasanya, suasananya, cuacanya? Ya cukup sendiri juga karena kan nyonya juga masih di sana karena ada usaha di sana. Jadi nggak mungkin ikut saya pindah di sini. Saya aja sering kembali pulang ke Jawa Timur. Pulang pergi ya, Iya, nggak apa-apa lah ya, masih bisa dijangkau ya Pak ya, iya. Pak Dwi. Oke, Pak, kita kan mau bahas tentang inovasi organisasi dan perubahan organisasi ya. Iya. Pokoknya topik hari ini adalah organisasi dan lingkungannya. Nah, boleh satu-satu dulu dijelaskan organisasi ini sebetulnya apa sih Pak? Silahkan. Oh, oke. Terima kasih Mbak Eka terkait dengan organisasi ini. Mungkin ini adalah mata kuliah di MAPU MAP 5104 terkait dengan inovasi dan perubahan organisasi. Mungkin yang terkait dengan organisasi dan lingkungan ini adalah modul pertama daripada buku modul ini ya, terkait ini. Mungkin kalau organisasi kan kita ada beberapa teori yang terkait dengan penjelasan ya terkait dengan organisasi. Mungkin organisasi kan ada asalnya dari teori Yunani, bahasa Yunani atau organon, yang artinya adalah alat atau instrumen. Nah, seperti juga kata pendapat daripada Bernard dan juga John, kalau Bernard kan terkait dengan organisasi adalah satu sistem yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 2 orang atau lebih. Ada 3 komponen, yaitu terkait dengan jaringan komunikasi, jaringan koordinasi, dan bagaimana orang mengkoordinasikan hal tersebut ya, manusia mungkin terkait dengan itu. Juga ada teori yang terkait dengan John. Kalau teori dari John ada terkait dengan organisasi, ada alat yang digunakan manusia untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan agar atau nilai yang diinginkan dapat tercapai gitu dia. Mungkin perbedaan antara teori John dan teori Bernard ini, kalau teori John terkait dengan bagaimana manusia itu sebagai komponen daripada organisasi tersebut, tapi kalau teori John adalah organisasi adalah alat manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Coba. Oke, tapi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan organisasi itu Pak? Kalau organisasi kan berarti kan suatu organisasi kumpulan orang untuk mencapai visi misi atau mencapai tujuannya biasanya. Jadi 1 orang atau lebih untuk mencapai tujuan kita membentuk organisasi. Ya, kalau biasanya kan kita di sini aja mungkin di suatu kantor kan juga disebut organisasi, atau cukup kita membuat lebih dari 1 orang untuk mencapai tujuan atau visi misi kita. Bagaimana kita mencapai hal tersebut, haruslah punya organisasi tersebut. Mungkin dari organisasi nirlaba yang tidak, nirlaba, atau organisasi yang untuk pelayanan publik seperti pemerintah, atau organisasi yang menguntungkan seperti organisasi swasta gitu Mbak. Oke. Jadi ya sebetulnya kalau dari beberapa pendapat begitu ya Pak ya, organisasi ini alat untuk mencapai tujuan tuh bisa gitu ya. Terus untuk mengorganisasi sumber daya juga bisa. Selain itu juga sistem sosial masuk Pak? Masuk juga. Masuk. Bisa. Kemudian juga melibatkan lebih dari 1 orang lah ya. Kalau 1 orang nggak mungkin bisa disebut organisasi ya. Bisa. Individual ya. Jangan ngaku-ngaku gitu ya. Organisasi mana? Organisasi ini sama siapa aja seorang gitu, nggak bisa ya. Bisa. Oke. Jadi organisasi itu lebih dari 1 orang. Oke, siap. Nah, kemudian untuk lingkungan organisasi Pak. Lingkungan organisasi ini definisinya apa? Kalau lingkungan organisasi kan biasanya kan kalau secara teori ya, ada dari pendapat dari Hope dan Anthony ya, lingkungan organisasi mengacu pada semua kelompok norma-norma atau kondisi-kondisi di mana organisasi harus berhubungan lingkungan. Adalah keseluruhan aku katakan di luar organisasi yang mengelilingi dan membentuk perilaku manusia dan anggota-anggotanya. Dalam berhubungan dengan lingkungan, organisasi memiliki jaringan pembatasan atau boundary yang berfungsi sebagai niat untuk menjaring masukan dan keluaran dan juga ke dalam lingkungan. Dengan pembatasan berfungsi jika ada pembahasan lingkungan. Mungkin kalau bahasa sehari-hari kita kan terkait dengan
lingkungan kan di luar dari organisasi tersebut, Bu. Iya. Mungkin organisasi tanpa lingkungan tidak bisa ada kan, ya, karena tergantung lingkungan tersebut. Seperti kayak suatu bentuk, contohnya rumah sakit. Rumah sakit kan suatu organisasi. Dia tergantung lingkungan karena kebutuhan mungkin orang-orang itu pasien tersebut membutuhkan dari orang-orang dari luar yang mengunjungi mereka, atau pasien-pasien tersebut dan juga ada yang penjenguk juga membutuhkan lingkungan sekitarnya terkait dengan membeli oleh-oleh untuk pasien yang ada di rumah sakit tersebut dan lain-lain itu terkait dengan lingkungan mungkin. Terhadap organisasi. Jadi ada organisasi kok nggak ada lingkungan juga nggak ada gitu ya Pak ya? Yeah. Oke, siap. Nah, apakah ada juga ilmu-ilmu yang mendasari topik-topik atau materi organisasi, Pak Dwi? Kalau ilmu-ilmu kan banyak yang mendasari terkait dengan yang mendasari terkait dengan organisasi. Mungkin ada psikologi, ada sosiologi, ada psikologi sosial, dan juga antropologi dan juga ilmu politik. Terkait dengan psikologi mungkin terkait dengan kesendirian kita mungkin terhadap individu seseorang, terkait dengan motivasi, personalitas, emosi, persepsi, juga terkait dengan pelatihan epektivitas, kepemimpinan, kepuasan kerja, juga pembuatan keputusan individual. Ini mungkin terkait dengan individu mungkin psikologi, Bu, ya. Terkait dengan juga desain pekerjaan, mungkin orang tersebut stres di tempat kerja, atau analisis terkait dengan individu. Mungkin kalau yang sosiologi terkait dengan dinamika kelompok, mungkin terkait dengan tim kerja, mungkin faktor komunikasi, kekuatan atau konflik, juga perilaku organisasi, teori organisasi formal, juga perubahan organisasi, juga budaya organisasi, ya, juga masuk di sosiologi. Juga ada psikologi, di samping ada psikologi yang secara individu, ada psikologi sosial, ya, terkait dengan sosialitas, terkait dengan psikologi, mungkin terkait dengan perubahan perilaku, perubahan sikap, juga komunikasi antara kelompok, juga pengambil keputusan kelompok. Juga ada terkait dengan antropologi, Bu. Jadi perbandingan nilai, perbandingan sikap, analisis lintas budaya, dan juga budaya organisasi, lingkungan organisasi dengan unit analisis sistem organisasi. Juga ada ilmu politik, ya, terkait dengan yang mendasari terkait dengan organisasi tersebut, mungkin lingkungan politik organisasi dan juga kekuasaan dengan unit analisis sistem informasi. Juga kalau ilmu politik kan kita mendengar di DPRD, DPR RI juga kan yang membasarkan kebijakan pemerintah yang memberlakukan terkait dengan organisasi tersebut, ya. Oke. Sebetulnya lingkup terkecil juga lobby sesuatu juga itu bisa disebut dengan politik gitu ya, Pak, ya, sebenarnya, ya. Oke. Dan ini menarik poin 1 dan poin 2. Yang poin pertama itu kan psikologi, poin kedua adalah sosiologi, tapi di poin ketiga dipertegas lagi kayaknya psikologi sosial. Nah, ya kan, dipertegas lagi gitu ya. Tapi ilmu-ilmu yang mendasari sebetulnya ada 5 ya, Pak, ya. Tadi psikologi, sosiologi, psikologi sosial, kemudian antropologi dan ilmu politik. Oke, baik. Nah, nanti kita akan bahas mengenai sejarah perkembangan organisasinya, Pak. Tapi kita break dulu ya. UT listeners, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Kuliah sambil kerja, kenapa enggak? Universitas Terbuka.
pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education. Diikuti berbagai macam profesi, mencetak lulusan berkualitas, universitas terbuka tanpa batas. Pada akhir tahun 2021, Universitas Terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbudristek RI melalui surat nomor 0835-EE3-KB00-2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan layanan di lebih dari 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan 1 pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program tutorial radio UT Radio Open Education Station for All, dan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai organisasi dan lingkungannya yang diambil dari mata kuliah inovasi dan perubahan organisasi, dan masih bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Dwi Putranto Riau MT yang menjadi narasumber saya hari ini. Baik Pak, kalau di segmen 1 tadi sudah ada gambaran mengenai apa itu organisasi, bagaimana lingkup organisasi, kemudian lingkungan dan juga ilmu-ilmu apa begitu ya yang mendasari adanya organisasi. Nah, tadi sebelum break saya juga sempat bertanya bagaimana sebetulnya dengan sejarah ya Pak ya. Nah, sejarah perkembangan organisasi, silahkan bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak. Terkait dengan sejarah perkembangan organisasi ini kan ada 5 Pak. Pertama yang paling awal mungkin terkait dengan aliran klasik. Aliran klasik ini dikembangkan oleh Predik yang Agung, yang dia menginstruksikan bahwa organisasi adalah sebagai suatu mesin yang tersusun dari beberapa bagian-bagiannya, yang mana dalam istilah kita kan nama dengan birokrasi Bu, yang organisasi seperti kerja sebuah mesin ya, yaitu pekerjaan yang dirutinkan, efisiensi juga dapat diukur dan juga
dapat diprediksi. Juga dia teori klasik ini mulai dikembangkan dengan konsep-konsep terkait dengan planning, perencanaan, ya, organization atau pengelolaan, command atau komando, koordinasi dan kontrol. Juga teori klasik ini ditulis oleh Gernot Morgan adalah terkait dengan kesatuan komando yang rantai akhir, ada juga terkait dengan rantai kendali, juga adanya fungsi staf dan juga guru staf, ya, garis ke staf atau staf dan linen, inisiatif pembagiannya kerja, kewenangan dan tanggung jawab, juga sentralisasi kewenangan disiplin. Dan juga dikembangkan juga ini dengan oleh Taylor terkait dengan scientific management dia, dengan penekanan pada terkait dengan lima prinsip, ya, terkait dengan menggeser semua pertanggungjawaban pekerjaan dari pekerja kepada manajer, ya, menggunakan metode ilmiah untuk menemukan cara yang paling efisien dalam suatu pekerjaan. Juga yang ketiga, memiliki pekerja yang paling cocok dengan desain pekerjaan. Yang keempat, melatih pekerja agar dapat bekerja secara efisien. Juga yang kelima, memonitor pekerja untuk memastikan semua prosedur diikuti dari hasil yang diberikan dapat dicap. Kalau sekarang kan terkait dengan SOP, ya, prosedur itu sekarang. Juga yang kedua terkait dengan perkembangan organisasi ada teori terkait dengan aliran hubungan manusia. Ini dipelopori oleh Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan yang membagi kebutuhan manusia menjadi 5 yang tersusun secara bertingkat, yaitu terkait dengan kebutuhan fisik, keamanan, sosial, ego, juga aktualisasi diri. Kemudian menjadi peneliti-peneliti yang lain yang menempuh perhatian pada motivasi. Mereka adalah mungkin terkait dengan teori terkait Gris dan lain-lain. Mungkin yang kedua, aliran sistem. Aliran sistem juga pendekatan sistem dikatakan oleh Ludwig yang mengemukakan terkait dengan general system teori. Secara singkat juga dia melakukan pendekatan terkait dengan sistem berperilaku pada satu terkait dengan kehidupan hidup, juga kedua terkait dengan organisasi terdiri daripada subsistem. Juga yang ketiga, berusaha mensejajarkan sistem yang berbeda, juga mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor yang potensial menimbulkan disfungsi. Aliran sistem ini memandang organisasi merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar. Yang keempat terkait dengan aliran kontingensi. Aliran kontingensi itu beranggapan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu mengembangkan kondisi internalnya dengan kondisi lingkungan. Menurut teori kontingensi, tidak ada cara terbaik dalam mengorganisasi tergantung pada jenis tugas dan lingkungan yang dihadapi. Mungkin yang kelima terkait dengan teori LO atau learning organisasi, terkait dengan teori pembelajaran, Bu. Berarti organisasi akan terus berproses terkait dengan pembelajaran yang ada di lingkungan tersebut. Ini ada 5 yang terkait dengan perkembangan daripada teori organisasi tersebut. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian untuk perubahan organisasi, Pak, ini apa yang perlu kita ketahui? Perubahan organisasi ini berdasarkan pendapat daripada Richard Dirdap, yang seorang ahli organisasi tahun 98, juga menggambarkan kaitan antara perubahan organisasi dengan lingkungan ditinjau dengan heterosistem terbuka. Lingkungan organisasi juga menyediakan input yang berupa bahan-bahan mentah, SDM, sumber daya informasi dan sumber daya keuangan. Subsistem atau boundary spanning tersebut berfungsi sebagai pengendali transaksi input dan juga output. Subsistem produksi menghasilkan produk-produk barang dan juga jasa bagi organisasi. Baik buruknya proses transportasi bergantung pada subsistem pemeliharaan. Subsistem adaptasi juga bertanggung jawab atas perubahan organisasi. Subsistem manajemen bertanggung jawab atas terjadinya arah, strategi, tujuan dan kebijakan untuk seluruh organisasi tersebut. Mungkin penekanannya pada terkait dengan bagaimana strategi dan juga arah dan tujuan dari organisasi yang akan dibawa untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Oke, berarti itu untuk perubahan organisasi ya, Pak. Tapi kalau untuk inovasi organisasi seperti apa? Inovasi organisasi mungkin juga ini dari teori John tahun 2004 juga inovasi adalah proses organisasi
menggunakan keahlian dan sumber daya untuk mengembangkan produk barang dan jasa yang baru atau untuk mengembangkan sistem produksi dan operasi yang baru sehingga organisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumen atau lingkungannya. Perubahan teknologi merupakan sumber utama terjadinya inovasi. Jadi organisasi itu tanpa ada perubahan atau inovasi tidak akan jalan, juga tidak akan menghasilkan suatu produk yang baik bagi lingkungan tersebut. Pendapat juga terkait dengan ini adalah Paul Rolmi tahun 2006 memberikan pengertian inovasi sebagai proses menciptakan dan juga menyalurkan nilai-nilai baru kepada pelanggan. Beberapa bentuk inovasi adalah terobosan teknologi terkait dengan penciptaan transitor, juga penemuan baru pada suatu atau juga model bisnis baru, proses produksi yang baru dan juga desain baru. Jadi semua yang serba baru adalah terkait dengan inovasi dari organisasi tersebut. Mungkin itu, Bu. Oke, berarti inovasi organisasi sudah terjawab ya, Pak ya. Tapi dalam konteks inovasi, Pak Dwi kalau boleh melanjutkan, bagaimana dengan perubahan lingkungan? Terkait dengan perubahan lingkungan, Bu ya. Organisasi sebagai suatu sistem organisasi dipandang sebagai bagian dari lingkungannya, sehingga perubahan yang terjadi dalam lingkungan akan mempengaruhi organisasi. Dalam pandangan organisasi mungkin sebagai organisasi yang belajar, organisasi tidak hanya dipandang pasif tapi juga perubahan lingkungan. Namun organisasi dipandang mampu merencanakan perubahan lingkungan ya. Namun organisasi juga mampu merencanakan perubahan dalam jangka panjang ke depan. Menurut pendapat Connor, ada 3 jenis perubahan dalam organisasi, yaitu terkait dengan perubahan rutin, perbaikan atau pengembangan, dan juga inovasi. Dalam pengertian perubahan rutin adalah perubahan yang terencana dan melekat. Mungkin sehari-hari, mungkin kalau membuat suatu produk kan produknya sama aja, mungkin terkait dengan rutinitas produk yang itu saja mungkin. Ada pengembangan, ada perubahan yang dilakukan berdasarkan apa yang telah berjalan. Pengembangan dilakukan untuk memberikan nilai tambah atau menambah manfaat dari yang sudah ada mungkin. Yang ketiga terkait dengan inovasi adalah merupakan pengabdosian cara-cara baru untuk menggantikan yang tidak ada. Dengan inovasi berarti pegawai harus mengubah cara berpikirnya dan cara bekerjanya dengan cara berpikirnya dengan cara berpikir dan cara kerja yang baru. Mungkin ini terkait dengan perubahan inovasi tersebut, Bu. Oke, nanti kita akan bahas mengenai bagaimana hubungan perubahan dan inovasi organisasi ya, Pak ya. Tapi kita break dulu ya. Listeners jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Kamu bisa santai di pantai tanpa takut kuliahmu ketinggalan. Universitas Terbuka.
Pesona pegunungan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyimpan keindahan tersendiri. Salah satunya kawasan Puncak Buntu Liara atau Gunung Liara di Desa Talimbung, Kecamatan Tandukalua, yang dikenal sebagai negeri di atas awan Mamasa. Sejak Universitas Terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Salah satu daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini begitu menarik dan menjadi ciri khas sebagai daerah wisata yang dikenal dengan nama Danau Panggang. Danau Panggang ini terkenal dengan alamnya yang eksotis karena daerah ini 65%-nya adalah rawa dan danau, serta pemandangan alami yang menarik melihat kerbau-kerbau rawa berenang. Kerbau-kerbau ini adalah milik para peternak setempat. Diternak dan berkeliaran berenang mencari makan di daerah rawa ini. Sehingga tidak sedikit para wisatawan yang datang untuk menikmati eksotisnya alam dengan pemandangan kerbau yang bisa berenang di rawa, sungai, dan danau. Begitu juga pemandangan yang sama dapat terlihat di wilayah Kecamatan Paminggir yang berada di sebelah barat Kecamatan Danau Panggang. Secara geografis dari dua kecamatan tersebut menunjukkan kabupaten ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan banyak digenangi air. Dan transportasi masyarakatnya pun pada umumnya menggunakan transportasi air atau bus air ini. Pemandangan alam di wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara terkenal akan eksotisnya alam dan fauna. Selain kerbau rawa, kabupaten ini juga terkenal dengan itik khasnya, yaitu itik mamar atau itik alabio. Itik-itik ini dikenal sejak lama dengan nama itik alabio dari Almuntai. Itik alabio sampai saat ini menjadi primadona usaha bagi peternakan maupun kuliner khas Almuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itik alabio menjadi ikon khas kota ini dan menjadi monumen patung itik alabio yang terkenal sebagai maskot kota Almuntai atau Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kota Almuntai terletak di pertemuan antar beberapa sungai. Almuntai pada awalnya adalah nama kabupaten sebelum menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Pusat Pemerintahan dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di Kecamatan Amuntai Tengah. Disinilah pusat pemerintahan berada dan Amuntai Tengah merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ikon kotanya sebagai landmark Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa terlihat di berbagai tempat. Mulai dari peninggalan sejarah seperti masjid yang didirikan pada permulaan abad ke-19 dan sebuah situs candi Hindu atau Candi Agung yang terletak di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah. Dalam program tutorial Radio Utara Radio Open Education Station for All. Pak Dwi, kita lanjutkan ya. Ini segmen 3, segmen akhir untuk pembahasan atau topik kali ini. Nah, Pak, dalam konteks inovasi, bagaimana dengan perubahan lingkungan ya? Nah, ini yang belum dibahas ya. Jadi silahkan. Tadi kan terkait dengan inovasi kan setiap tahun pemerintah Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan terkait dengan daerah-daerah mana saja yang sudah berinovasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin untuk data tahun 2021 saya nyatat mungkin terkait dengan inovasi beberapa daerah, mungkin mulai dari provinsi, kabupaten dan kota ya. Ada beberapa daerah yang sudah melakukan inovasi sangat baik. Mungkin ada nilainya sangat baik, mungkin ada 8 provinsi, mungkin penilainya terkait dengan 791 mungkin dari Sumatera Selatan, NTB, Jatim, Jabar, Jateng, Jabar, Jambi, juga Banten Bu. Ini yang sangat baik terkait dengan inovasi yang setiap tahun dilakukan. Juga ada 17 kabupaten yang sudah berinovasi dalam kegiatan. Mungkin salah satunya yang paling sering disebut-sebut di mass media mungkin terkait dengan mungkin Kabupaten Banyuwangi Bu. Banyuwangi itu sangat bagus terkait dengan inovasi yang ada di daerah tersebut. Saya juga melakukan penelitian di sana tahun ini Bu, terkait dengan inovasi pelayanan publik yang ada di Banyuwangi. Mungkin juga ada daerah seperti Kabupaten Wonogiri, Bogor juga sampai Situbondo. Juga di luar Jawa ada Pakenjang dan Kepulauan. Di samping itu juga ada 12 kota yang sudah melakukan inovasi ya. Mungkin yang pertama adalah Kota Singkawang, Surabaya, Padang, Panjang, Cimahi dan Yogyakarta. Tangerang juga masuk di sebagai kota yang berinovasi. Di samping dari pemerintah yang menilai terkait inovasi juga ada penilaian terhadap suatu perusahaan-perusahaan swasta yang terlalu berinovasi terkait dengan kapabilitas mereka melakukan penyelenggaraan organisasinya, juga terkait dengan inovasi yang ada di dalam membuat jasa-jasa yang lebih baik daripada sebelumnya mungkin. Lebih baik mungkin barang-barang yang dihasilkan mungkin bagi masyarakat sangat berguna mungkin. Ya, juga BUMN juga. Iya juga berinovasi terkait dengan kapabilitas dan juga inovasi yang setiap tahun mereka dapat menyelenggarakan kegiatan yang berinovasi mungkin dari barang-barang yang dihasilkan, produk-produk yang dihasilkan lebih baik daripada sebelumnya. Itu mungkin terkait dengan inovasi Bu. Baik. Nah, bagaimana hubungan perubahan dan inovasi organisasinya Pak? Terkait dengan hubungan perubahan mungkin ada faktor internal juga eksternal yang ada dalam komponen-komponen yang ada dalam organisasi. Terkait dengan komponen tersebut mungkin saling berhubungan dan saling tergantung sama lain mungkin. Terkait dengan visi dan misi organisasi, kita ambil contoh aja di Universitas Terbuka ini Bu. Mungkin kalau visinya kan ada misi organisasi, visinya UT kan menjadi perguruan tinggi yang terbuka dan jarak jauh yang berkualitas dunia ya. Juga misi UT kan ada beberapa yang terkait dengan perguruan tinggi ini mungkin terkait dengan meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri. Mungkin UT kan salah satu perguruan tinggi yang ke-48 ya, yang berdiri tahun 84. Juga bagaimana visi UT dalam meningkatkan pemerataan dan pendidikan tinggi yang berkualitas dunia. Juga mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat, juga diseminasikan hasil kerja keilmuan dan pendidikan jarak jauh untuk mendukung pembangunan nasional dan global. Di samping itu juga terkait dengan faktor internal adalah sumber daya manusia Bu, terkait dengan proses pengambilan keputusan, prosedur juga pengadaan dan pemerintahan pegawai. Mungkin sumber daya manusia mungkin salah satu modal utama daripada suatu organisasi tersebut ya, terkait dengan sumber daya manusia.
atau SDM. Yang ketiga terkait dengan struktur organisasi, juga ini pembagian kerja yang terdiri daripada unsur-unsur yang saling berspesialisasi, juga mekanisme koordinasi, komunikasi, pertanggungjawaban dalam melaksanakan strategi organisasi. Yang keempat terkait kepemimpinan, mungkin akan baik suatu organisasi jika kepemimpinan tersebut baik, jadi penyelenggaraan organisasi tersebut akan baik. Akan menyatukan juga menjadi konduktor utama yang mengarahkan dan juga menyelaraskan seluruh komponen internal dan eksternal organisasi dalam perumusan visi dan misi tadi. Yang kelima terkait dengan budaya organisasi, mungkin integrasi antara SDM, struktur kepemimpinan dan juga strategi organisasi akan menghasilkan budaya organisasi. Apapun perubahan yang dilakukan dalam organisasi tetap kepada pembentukan budaya kerja. Mungkin kalau kita ambil contoh di UT kan ada budaya kerja Kiara atau terkait dengan kualitas, integritas, inovasi juga ada inovasinya Bu terkait dengan budaya kerja di UT. Juga aksesibilitas, juga terkait dengan relevansi dan juga akuntabilitasnya. Juga proses organisasi, hubungan antara visi dan misi, SDM, kepemimpinan, struktur dan juga budaya organisasi bertanggung jawab dalam suatu proses organisasi. Komponen-komponen tersebut berinteraksi melibatkan faktor-faktor seperti juga komunikasi, motivasi dan juga pengambilan keputusan dan sistem penggajian yang ada di organisasi tersebut. Sedangkan faktor eksternal terkait dengan itu mungkin terkait kebijakan dan negara dan pemerintah di luar organisasi, mungkin terkait dengan kebijakan. Silakan. Juga dua teknologi yang ada di sekitar atau lingkungan yang di luar mereka. Mungkin teknologi sekarang kan sudah sangat canggih sekarang dan juga sangat baik bagi pengembangan organisasi tersebut. Juga nilai-nilai sosial budaya, juga nilai-nilai sosial yang hidup di dalam masyarakat seperti nilai-nilai tentang kesehatan, pendidikan, moral, etika dan juga kelas sosial. Juga kebutuhan pelanggan, organisasi perlu juga menciptakan kesesuaian antara penyediaan bentuk dan jenis pelayanan atau produk dengan kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Yang kelima terkait dengan kompetisi. Kompetisi merupakan faktor penting Bu, dengan adanya kompetisi tersebut kan organisasi dapat efektif dan efisien. Kompetisi juga akan mendorong seluruh komponen organisasi untuk bekerja secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan produk yang lebih baik dari sebelumnya atau bersaing dengan organisasi lain. Jadi barang-barang yang dihasilkan lebih baik lagi. Mungkin itu Bu terkait dengan perubahan organisasi yang ada. Oke, berarti ada beberapa komponen begitu ya Pak untuk eksternal ini ya. Ada 5 komponen. Yang pertama kebijakan negara dan pemerintah. Kemudian ada teknologi, faktor teknologi juga ada. Kemudian juga nilai-nilai sosial dan kebutuhan pelanggan juga bisa ya Pak ya. Bisa. Dan satu lagi adanya kompetisi, begitu ya. Baik, nah ini sudah dijabarkan satu persatu bagaimana menghadapi perubahan lingkungan dari segi faktor eksternal maupun juga internal yang mempengaruhi ya Pak ya. Ada kesimpulan Pak yang ingin disampaikan terkait dengan materi yang dibahas kali ini, silahkan. Dari kesimpulan tersebut mungkin dapat kita ambil kesimpulan bahwa suatu organisasi dapat eksis jika mengadopsi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi suatu organisasi akan maju jika menggandeng terkait dengan lingkungan tersebut. Mungkin kalau istilah sekarang kan ada CSR ya, corporate sustainability, corporate atau bekerjasama dengan membantu masyarakat yang ada di lingkungan sekitar organisasi tersebut. Yang kedua mungkin tadi sudah disebutkan terkait dengan beberapa hal yang perlu diciptakan agar organisasi itu dapat hidup. Salah satu itu adalah kompetisi yang harus dibudayakan di dalam organisasi tersebut. Itu aja Bu, mungkin terkait dengan kesimpulan yang ada. Oke, baik. Kalau begitu sudah semua disampaikan materinya Pak. Berarti kita pamit ya. Oke, kalau gitu Pak Dwi, terima kasih untuk waktunya, untuk ilmunya. Ketemu lagi nanti kapan-kapan dengan topik lainnya ya Pak ya. Terima kasih. Baik. Baik, listeners dimanapun Anda berada, demikian tutorial radio kami bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Dwi Putranto Riau MT yang membahas mengenai organisasi dan lingkungannya, diambil dari mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi. Kalau begitu saya Eka Ardini pamit. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.